Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Sobat Muardiwai yang menonton acara di Instagram, di YouTube, dan di Facebook. Jangan lupa ditonton, di subscribe ya. Pada kesempatan kali ini, saya Sandi Nugraha selaku host akan mendatangkan pembicara atau narasumber, yaitu Dr. Alfa Alvin, spesialis jantung dan pembuluh darah. Nah, untuk materi hari ini mungkin teman-teman juga udah pernah lihat di status WA-nya Humas RSUD Dr. Muardi, di Instagram, di Facebook, bahwa kita hari ini akan membahas hipertensi pulmonal. Ya, hipertensi pulmonal, tekanan darah tinggi di pembuluh darah paru. Ya, Dr. Alvin, silakan memperkenalkan diri. Ya, saya Alfa Alvin Nursidik dari KSM Jantung dan Pembuluh Darah. Hari ini kita akan ngobrol tentang hipertensi pulmonar ya. Kalau orang-orang itu tahunya hipertensi itu ya tekanan darah tinggi. Ya. Ditensi pakai tensimeter, pakai manset di tangan. Nah, ini yang tinggi tekanan darahnya kok di pembuluh darah di paru-paru. Ya. Kalau jantung itu fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh dan memompa darah ke paru-paru. Nah, yang memompa darah ke paru-paru ini pembuluh darahnya mengalami peningkatan tekanan darah yang namanya hipertensi pulmonar. Mungkin masih jarang yang dengar tentang istilah hipertensi pulmonar. Kalau hipertensi sistemik yang biasa diperiksa banyak yang paham dan sudah sering ketemu lah. Kalau kayak hipertensi pulmonar masih belum banyak yang dengar. Baik, kalau untuk istilah tadi Dr. Alvin juga menyebut hipertensi pulmonal di jantung, tapi nyebut lagi tekanan darah tinggi pada pembuluh darah paru, dok. Iya. Mungkin apa? Gambarnya Para gimana penonton kok hipertensi di jantung dan pembuluh darah paru, dok? Nah, kalau Sobat Muardiwai bisa ngelihat, nah jantung itu kan ada ruang-ruang jantungnya. Itu ada ruang jantung kanan, ada ruang jantung kiri. Bilik kiri ini memompa darah ke seluruh tubuh ya, pembuluh darah yang namanya aorta. Sedangkan bilik kanan itu memompa darah ke paru-paru melalui pembuluh darah yang namanya pembuluh darah pulmonalis atau arteri pulmonalis. Kalau yang kanan darah tinggi yang biasanya kita ketahui, ini bilik kiri ini ketemu tekanan yang tinggi di pembuluh darah sistemik. Sedangkan yang namanya hipertensi pulmonar itu jantung kanan ini kalau mau memompakan darah ke paru-paru, di sini tekanannya tinggi, Dr. Sandi. Jadi beban beratnya itu ada di sini. Jadi ya makin lama kerjanya akan makin berat, dia makin dan jantung kanan ini akan menjadi semakin gede. Baik. Berarti kalau bahasa awamnya zaman kita biologi mungkin ini bilik kanan ya, Dr. Iya, Alvin? bilik kanan ya. Bilik kanan itu kan akan membersihkan darah. Ya, darah yang kotor dari seluruh tubuh itu akan masuk ke paru-paru. Untuk dapat oksigen baru. Ya. Masuk ke nanti setelah dari paru-paru balik ke jantung lagi. Jadi ya, tubuh dapat darah yang kaya akan oksigen. Nah, ini darah yang miskin akan oksigen ini yang harusnya jalan ke paru, jalannya terhambat karena tekanannya di pembuluh darah paru-paru ini tinggi. Tinggi. Baik. Berarti kalau bisa terjadi tekanan darah tinggi di situ, yang pertanyaan pertama, dok, kenapa? Ada macam-macam penyebabnya, berbagai macam jenis hipertensi pulmonal atau hipertensi paru ini. Ada yang kalau kita klasifikasikan dia ada 5 jenis, dok. Ada 5 jenis tekanan darah, penyebab dari tekanan darah tinggi pada paru ini. Yang pertama, nah ini kalau kita kategorikan ada grup 1 yang namanya PAH, pulmonary arterial hypertension. Ini biasanya karena idiopatik yang kita nggak ngerti sebabnya. Terus pasien-pasien Dr. Sandi yang dengan penyakit jantung bawaan, anak contohnya, kemudian tidak dikoreksi atau tidak ketahuan ketika kecil, di kelak kemudian hari tekanan di paru-parunya akan meningkat. Itu terjadi juga hipertensi paru akibat penyakit jantung bawaan, dan di Indonesia ini termasuk yang paling banyak PH karena penyakit jantung bawaan. Yang kedua, hipertensi paru karena fungsi jantung kirinya yang mengalami perburukan, misalkan pasien dengan jantung koroner lama, pasien dengan gangguan katup. Nah, itu lama-kelamaan jantung kanan juga akan mengalami gangguan akibat tekanan darah di paru tinggi. Pasien-pasien dengan ini perokok lama,
nanti dia jadi penyakit paru Obstruktif. yang PPOK atau penyakit paru obstruktif yang kronis, itu lama-kelamaan tekanan darah di parunya juga akan Meningkat. Akibat, karena yang keempat itu akibat adanya emboli. Emboli itu kayak jendalan darah yang ada di kaki, jendalan darah di pembuluh darah kaki itu naik ke atas, masuk ke paru-paru, lama-lama dia akan bikin sumbatan di pembuluh darah paru. Lama-lama juga tekanan di situ akan meningkat. Yang kedua ya karena berbagai sebab yang masih belum jelas lainnya. Ya, baik dok. Tadi dari klasifikasi pertama tadi kan contohnya pada orang yang mungkin dia tidak mengetahui bahwa dirinya punya penyakit jantung bawaan dan yang disebut idiopatik tadi ya dok ya. Itu kita kategorikan berarti orangnya dari sebelumnya tidak merasa apa-apa ya dok ya. Mungkin masih diabaikan atau ya, ringan aja gitu. Baik. Nah, untuk yang kedua tadi kan ada yang disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Ya, jadi akibat jantung koroner, fungsi pompa jantung kirinya itu makin lama jadi jelek. Nah, karena fungsi pompa jantung kirinya itu jadi jelek, darah yang mau masuk ke jantung kiri itu kan masuk ke serambi kiri. Iya. Karena bilik kirinya itu darahnya nggak mau maju, numpuk di situ, tekanannya di serambi kiri juga tinggi. Tekanan di serambi kiri ini tinggi, darah dari paru-paru mau masuk ke situ jadi susah. Baik. Nah, karena darah di situ mau masuk ke situ jadi susah, tekanan darah di paru-parunya akan meningkat. Berarti buat teman-teman atau sobat Muardiwai yang punya keluarga, punya orang tua atau bahkan punya penyakit jantung koroner awamnya, itu tetap juga harus waspada dokter Alvin ya? Ya, karena di kemudian hari akan develop atau akan berkembang menjadi ada komplikasi yang lebih lanjut, hipertensi pulmonal akibat penyakit jantung. Karena ini juga yang tipe 2 tadi ini juga termasuk paling banyak ya seperti yang sudah dokter Alvin bilang ya? Ya, tapi kalau yang tipe selain tipe 1 dan tipe 4 ini tata laksananya adalah sesuai dari penyebabnya. Jadi kalau karena fungsi pompa jantung kirinya yang jelek ya koronernya atau akibat koronernya yang kita baikin. Baik. Tapi kalau yang punya spesifik yang grup 1 karena idiopatik karena penyakit jantung bawaan, sama yang tipe 4 karena adanya sumbatan. Baik, dokter Alvin kita sapa dulu teman-teman yang ada di Facebook, yang ada di Instagram. Nah, ini ada pertanyaan dari Facebook dari Nur Safitri. Saya pasien RS Dr. Muardi juga dok. Saya mau tanya, PPCM itu pengobatan berapa lama ya dok? Saya sudah eko 3 bulan ke depan, eko hasil masih bagus. Tapi kalau jalan jauh apa naik tangga agak sesek dok. Kenapa ya dok? Makasih. Apakah mungkin ada hubungannya sama hipertensi pulmonal? PPCM itu apa dok? PPCM itu singkatan dari peripartum kardiomyopati. Jadi jantungnya mengalami gangguan fungsi akibat dari kehamilan. Jadi si ibu ini hamil, kemudian karena tidak ada sebab lain, jantungnya mengalami pembengkakan. Itu di waktu 1 bulan sebelum melahirkan sampai 5 bulan setelah melahirkan. Kita evaluasi selama 6 bulan terapi sebetulnya kalau peripartum kardiomyopati ini. Kemudian kita lihat fungsi pompa jantungnya bagaimana. Apakah membaik kembali di atas 50% apa enggak, tapi kalau sudah membaik masih ada keluhan, kita harus evaluasi lagi apakah memang ada fungsi, jadi fungsi sistoliknya bagus, fungsi diastoliknya juga bagus apa enggak. Kalau fungsi diastoliknya ada gangguan, itu juga bisa menimbulkan keluhan. Yang kedua, karena pasien jantung itu biasanya karena ada keluhan sesak bila aktivitas, justru malah akhirnya mengurangi aktivitasnya supaya nggak timbul keluhan. Nah, itu nanti di conditioning, jadi badan itu mengalami penyesuaian bahwa untuk aktivitasnya levelnya dinaikin sedikit, dia sudah timbul capek. Jadi perlu yang namanya rehabilitasi atau latihan supaya kapasitas fisiknya membaik lagi. Berarti kalau dari pertanyaannya Mbak Nur Safitri ini perlu adaptasi, perlu rehabilitasi secara fisik ya dok ya, secara jasmani, secara raga. Sama kita evaluasi lagi apakah fungsi diastolik juga ada gangguan atau enggak. Kalau dikaitkan sama hipertensi pulmonal masih mungkin nggak dok? Kalau untuk penyakit PPCM ini? Kalau peripartum kardiomyopati yang tidak reversible, maksudnya setelah pengobatan pun ternyata responnya baik? Responnya enggak, yang responnya jelek. Nanti di kemudian hari akan menjadi pH yang kelas 2 nanti bisa. Tetap bisa menjadi suatu faktor resiko ya? Ya. Baik.
kita sapa lagi, ada Mama Akbar, Mama Vina. Pagi dok, saya didiagnosa suspek CAD SMA dari SPPD. Kemudian saya dikonsulkan ke SPPD KKV dengan diagnosa atherosclerotic heart disease. Tapi dokter saya tidak pernah menjelaskan tentang sakit saya. Saya minum obat rutin 15 macam dari SPPD dan psikiater. Berarti intinya Mama Akbar, Mama Vina ini juga pengen menanyakan, kita out of topic dikit dok. Dari singkatan dok, mungkin teman-teman yang di Facebook bingung apa CAD, SMA, SMP bisa. Maaf kita sedikit joke ya Mama Akbar, Mama Vina. Nah, pertama CAD SMA itu apa dok? Kalau CAD itu coronary artery disease. Oke, SMA dok. SMA apa ya? Saya masih kurang familiar dengan singkatannya ini. Jadi kalau Mama Akbar, Mama Vina bisa lihat rekam. Saya didiagnosa suspek CAD sama dokter. Karena huruf besar semua. Kalaupun Mama Akbar, Mama Vina masih nonton, boleh dijelasin di bawah Mama Akbar. SMA ini, kalau maksudnya sama, oke kita ngerti. Oke, yang kita bahas dulu CAD dok. Jadi CAD itu penyakit jantung koroner kalau bahasa Indonesianya. Itu penyakit jantung koroner itu akibat dari penyempitan dari pembuluh darah koroner sehingga otot jantung itu kekurangan nutrisi dan kekurangan oksigen. Nah, nanti keluhan klinisnya adalah nyeri dada. Untuk memastikan ada beberapa tahapan pemeriksaan yang bisa dikerjakan untuk memastikan ini suatu PJK atau CAD atau bukan. Mulai dari pemeriksaan kita wawancara gitu, anamnesis, kita dapatkan datanya apa, pemeriksaan fisik, apakah sudah terjadi komplikasi jantung yang membengkak atau belum, ada tanda-tanda gagal jantung atau tidak. Kemudian kita lanjut ke rekam jantung atau EKG itu, ada gambaran iskemia atau enggak, ada perubahan EKG. Kemudian dari EKO kita bisa melihat apakah ada otot jantung yang gerakannya tertinggal atau tidak. Kalau semuanya normal, kita bisa lanjut ke treadmill atau tes fungsional yang lain untuk mengetahui ketika aktivitas adakah daerah yang mengalami kekurangan oksigen. Untuk baku emasnya memastikan betul atau tidak adanya penyempitan dengan kateterisasi jantung. Nanti di situ kita lihat pembuluh darah koronernya mana yang mengalami penyempitan, ada tidak penyempitan yang bermakna hingga perlu dilakukan intervensi. Baik. Kemudian disebutkan lagi atherosclerotic heart disease. Itu dari CAD tadi, coronary artery disease. Istilah yang sama untuk menjelaskan. Jadi atherosclerosis itu adalah proses dari pembuluh darah. Itu kan kalau waktu masih lahir, masih kecil bayi itu mulus, tidak ada penumpukan lemak di dalam pembuluh darah. Tapi kalau seiring kita bertambah dewasa, bertambah umur, terjadi proses oksidasi dari lemak, numpuk di pembuluh darah, timbullah kerak-kerak lah ibaratnya gitu di sepanjang pembuluh darah. Nah, itu yang bikin pembuluh darah itu menyempit. Baik, berarti semoga Mama Akbar, Mama Vina sudah cukup jelas dengan penjelasan dari Dokter Alvin. Karena tadi minum obat sampai 15. Ya. Wow, 15 macam. Nah, kita sapa lagi dari Mbak Nur Safitri, ada pertanyaan lanjutan sekaligus nih kita bahas. Dari PD Eko kemarin bilang sudah bagus hasil Eko dok. Obat yang amodifin udah dilepas. Sekarang masih minum bisoprolol sama Candestar dok. Dulu habis lahiran EMG tensi tinggi. Emang tensi tinggi gitu kali dok maksudnya? Lahiran emang tensi tinggi. Ya, itu. Iya. Maaf nih Bu, kadang-kadang ada EMG makanya kan? Kalau tadi mikirnya bisa sampai EMG gitu kan? Oke, karena EMG kalau di istilah kedokteran tuh hubungannya sama salah satu bagian saraf ya dok ya. Tensi tinggi, dok dirawat di ICU beberapa hari, udah setahun lebih saya pengobatan. Apa masih lama ya dok pengobatan? Oh berarti apakah dengan sudah waktu berjalan lebih dari 1 tahun masih mengkonsumsi 2 obat itu sampai kapan dok? Kalau peripartum kardiomyopati itu 50% reversible, 50% akan resisten. Jadi kalau yang sudah reversible, kapasitas fisik nanti dinilai bagus, evaluasi dengan 6-minute walk test juga bagus, kita bisa mulai tapering down itu, obatnya bertahap. Baik, berarti untuk tadi Ibu Nur Safitri, kalau memang mungkin masih ada yang perlu ditanyakan, kita tunggu di Poli Cendana, Rumah Sakit Umum Dr. Muardi, bisa booking lewat online
ketemu Dokter Alfa Alvin ya. Nah, selanjutnya tadi setelah kita bahas dikit tentang klasifikasi hipertensi pulmonal juga ya, Dok ya. Kapan sih kita mulai harus apakah saya ini, kalau kadang-kadang seperti tadi Mama Akbar, Mama Vina itu kan dengan penyakit jantung koroner kayak disebut dengan Dokter Alvin, berdebar-debar, nyeri dada. Nah, kalau untuk hipertensi pulmonal, Dok, apakah ada gejala yang spesifik? Itulah yang tidak menyenangkan dari hipertensi pulmonal, Dr. Sandi. Jadi gejalanya dari hipertensi pulmonal ini hampir kayak penyakit jantung yang lain. Kalau dari statistik, 27% keluhannya udah capek. Kemudian 86% mengatakan sesak nafas. Ada yang melaporkan 13% debar-debar. Ada yang datang dengan nyeri dada dan kaki bengkak. Kemudian keluhannya pusing. Ini hampir semua pasien dengan sakit jantung tuh menyerupai. Keluhannya begini. Makanya itu untuk bilang, oh ini kita curiga ini hipertensi pulmonal, perlu pendalaman agak banyak. Jadi karena keluhannya hampir mirip dengan penyakit jantung pada umumnya. Jadi harus setelah kita cari, oh ini kok yang kirinya bagus tapi kok kanannya ada masalah, kita curiga ke hipertensi pulmonal. Baik, berarti sebagian besar dari 6 yang disebutkan oleh Dr. Alvin ini menyerupai dengan gejala penyakit jantung lainnya ya, Dok ya. Betul. Berarti teman-teman atau sobat Muardiwai yang memang ada keluhan di sekitaran dada, di sekitaran terutama dada kiri ya, Dok. Bisa di mana saja. Bisa di mana saja. Nafas. Kalau aktivitas biasanya kuat, kok sekarang jadi gampang capek, ada kaki bengkak. Gitu ya. Mungkin kalau buat teman-teman yang sebelumnya ini WFH mungkin nggak ngerasain apa-apa karena makan terus ya, Dok ya. Ya aktivitas jadi kurang, aktivitas begitu capek. Nah, itu gitu. Iya, makanya begitu dimulai aktivitas lagi, coba sambil dievaluasi ya, Dok ya. Apakah memang dulu misalnya bisa jalan sekian meter, sekarang gampang capek, itu perlu dievaluasi. Kita sapa dulu sobat Muardiwai yang ada di Instagram, Mbak Wina Asri. Pagi, Dok, saya habis eko. Hasilnya disfungsi diastolik. Itu apa artinya ya, Dok? Saya juga ada bawaan hipertensi dan juga penyintas autoimun. Apa disfungsi diastolik berbahaya, Dok? Silakan, Dr. Alvin. Jadi fungsi jantung itu ada dua fungsi. Fungsi waktu memompa, itu namanya fungsi sistolik, dan fungsi diastolik waktu ngisi. Jadi kan ketika memompa waktu kontraksi, ventrikelnya kontraksi, itu fungsi sistolik. Ketika fungsi diastolik, ketika ventrikelnya itu atau bilik jantungnya itu mengembang untuk pengisian dari darah untuk masuk di situ. Kalau ada gangguan, jadi fase pengisiannya ini yang mengalami gangguan. Biasanya dialami oleh orang-orang dengan hipertensi, orang-orang yang atlet yang jantungnya sering dipakai kerja keras, itu fungsi pengisiannya jadi ada gangguan. Tergantung ada keluhan apa tidak. Biasanya keluhannya bisa, kalau adanya gangguan disfungsi diastolik ini bisa menimbulkan keluhan udah capek, kadang sesak nafas gitu. Baik, berarti kalau salah satu yang disebutkan oleh Mbak Wina Asri tadi, kalau memang dia punya penyakit riwayat hipertensi, cocok, bukan cocok dalam arti bagus ya, tapi ada hubungannya ya, Dok, dengan disfungsi diastolik tadi. Nah, bagaimana supaya tensinya dikontrol. Baik, PR-nya pesan Dr. Alvin buat Mbak Wina Asri bahwa kita harus mengontrol dari tensinya tadi. Nah, kalau hubungan dengan penyintas autoimun, Dok, ada nggak efeknya, Dok? Beberapa pasien dengan autoimun, misalkan SLE atau systemic sclerosis, itu menimbulkan komplikasi juga ke jantung. Kalau SLE bisa bikin perikarditis atau myokarditis. Kalau yang systemic sclerosis itu jantungnya lebih kalau menimbulkan komplikasi di jantung, jadi relaksasinya jadi terganggu karena ototnya lebih kaku daripada orang yang normal. Itu akan menimbulkan juga disfungsi diastolik pada jantungnya pasien tersebut. Baik, Dok, semoga Mbak Wina Asri cukup jelas yang dijelaskan Dr. Alfa ya. Nah, selanjutnya saya mau tanya dikit nih, Dok, tentang hipertensi pulmonal dengan topik akhir-akhir ini yang mungkin COVID nih, Dok. Bisa nggak misalnya seseorang terkonfirmasi COVID, salah satu efek sampingnya jadi hipertensi pulmonal? Karena mungkin ada sesek, jadi
Kapan seseorang itu mungkin bisa dibilang, oh ini karena mungkin nggak karena COVID, pasti kan banyak yang takut kan dok, dengan gejala yang sudah disebutkan dari 6 tadi, ya kan dok, contohnya sesak nafas, mungkin orang langsung mikir, aduh aku sesak nafas, mungkin COVID nggak, gitu kan? Ya, kalau paper yang terakhir saya baca itu orang dengan hipertensi pulmonal kena COVID. Ada orang dengan hipertensi pulmonal terus kena COVID, itu ada. Jadinya karena fungsi pembuluh darah parunya sudah terganggu, jantung kanan terganggu, ditambah lagi adanya distress nafas, memang akan memperberat. Begitu. Baik, tapi kalau misalnya bisa nggak dok COVID yang dengan penyakit penyerta yang kita tahu bahwa hipertensi, diabetes bisa jadi hipertensi pulmonar, bisa dok? Kalau hipertensi, diabetes, kemudian nanti mengganggu fungsi ventrikel kiri, nanti akan jadi hipertensi pulmonar tipe 2, itu bisa. Baik, kita sapa lagi Sobat Wardiwai yang ada di Facebook dari Mbak Aulia Idris. Saya pasien post stenting dengan 4 ring setahun yang lalu. Saya masih sangat membatasi aktivitas sebelum berani treadmill, sangat mudah capek dan bengkak di kaki. Saya juga hipertensi dan mungkin DM tipe 2 ya. Rutin kontrol dokter jantung dan penyakit dalam. Cek lab berkala, mohon petunjuk manajemen rehabilitasi. Yang pertama, riwayat stenting nih dok. Berarti pasang stent 4 biji ya, setahun yang lalu, tapi sekarang masih ada keluhan mudah capek dan kaki bengkak, tanda-tanda heart failure atau tanda-tanda gagal jantung. Nih, belum berani aktivitas lagi. Untuk aktivitas atau hidup setelah pasang stent atau aktivitas setelah serangan jantung itu memang butuh kepercayaan diri lagi. Jadi mampu nggak sih saya sebenarnya untuk kembali ke beraktivitas atau enggak. Kalau di Muardi kita punya divisi rehabilitasi kardiovaskuler di dengan dokter Astri, dokter Aci di sini, sama kolaborasi dengan rehab medik dengan dokter Nur Rahma. Kita ada beberapa step-step untuk pelatihannya. Rehab fase 1 itu selama dalam perawatan, rehab fase 2 setelah 12 pertemuan ada latihannya bertahap dengan target-target yang harus dicapai. Tapi secara umum untuk olahraga setelah atau aktivitas fisik setelah pasang ring atau dengan penyakit jantung disarankan intermediate, aktivitas yang moderate, bukan aktivitas yang intensitas tinggi. Boleh dipilih seperti lari, sepedahan, kemudian jogging atau jalan cepat, itu boleh. Sekitaran 30 menit kita punya target, seminggu 150 menit, berarti sekitar 5 kali dalam 1 minggu. Itu target akhirnya supaya kita kondisinya fit lagi. Tapi kalau memang masih ada keluhan, kakinya bengkak, kemudian sesak nafas, perlu dievaluasi apakah masih perlu pengobatan dengan pemberian diuretik atau obat yang untuk membantu mengeluarkan cairan. Baik, untuk Ibu Aulia Idris, moga-moga sudah menjawab pertanyaan. Nah, kalau kaitannya dengan DM tipe 2, bengkak gitu dok, mungkin nggak kalau istilah biasanya kan salah satu faktor risiko untuk jadi deep vein thrombosis tuh dok? Kalau bengkaknya mungkin karena trombosis dari vena di kaki atau pembuluh darah kaki? Ngobrol soal DVT atau trombosis vena dalam, itu ada beberapa faktor risiko yang perlu kita cermati. Khususnya kalau pasien habis serangan jantung terus jarang bergerak, dia banyakkan tiduran gitu, untuk risiko terjadinya deep vein thrombosis jadi lebih besar. Tapi kalau khasnya dari deep vein thrombosis, salah satunya adalah bengkaknya itu tidak simetris antara kanan sama kiri. Kalau bengkaknya kanan kiri, kemudian memang posisi pompa jantungnya ada gangguan, kita pilih bengkaknya karena gagal jantung dulu. Berarti untuk Bu Aulia Idris tadi ya, jangan lupa apakah bengkaknya hanya kaki kanan, kaki kiri, itu juga sangat berpengaruh terhadap kalau monitoring ya dok ya? Ya, kalau ada perbedaan sisi 3 cm antara kanan sama kiri, itu ada scoringnya sendiri untuk kita curiga ke arah trombosis vena dalam. Baik. Terima kasih kepada Dr. Alvin sudah menjawab pertanyaan Ibu atau Mbak Aulia Idris. Nah, kita beranjak lagi ke Instagram. Ada Sobat Muardiwai yang bertanya, yaitu @verowikamia. Gejalanya apa dok? Hipertensi pulmonal? Apakah sama dengan hipertensi biasa? Oh tadi ya. Gejalanya yang mungkin ada di belakang kita nih. Kalau bisa kelihatan, kalau tidak terlihat ya keluhannya bisa mudah capek, kemudian sesak nafas, ada debar-debar, kaki bengkak, kemudian
ada juga nyeri dada. Kalau gejala dari hipertensi biasa atau hipertensi sistemik itu bisa bergejala bisa enggak. Kalau bergejala biasanya nyeri pada nyeri apa ya namanya, kalau bahasa Jawanya tuh cengeng gitu, kaku pada leher. Oh iya, di sini kaku kenceng-kenceng. kenceng di leher itu. Tuh, kemudian nyeri kepala. Terus keluhan-keluhan yang biasa dilaporkan oleh pasien-pasien dengan hipertensi biasa atau hipertensi sistemik. Kalau hipertensi karena hipertensi pulmonal, nah seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi ini keluhannya mirip juga dengan pasien-pasien dengan gagal jantung. Baik dok, setelah kita menjawab tadi kan hipertensi pulmonal apakah sama dengan hipertensi? Mungkin juga yang jadi pertanyaan, dok, kalau hipertensi tadi dokter Alvin bilang diukur pakai manset, ya dok ya? Yeah. Buat tahu nih pasien, dok saya hipertensi pulmonal, di sebelah mana saya di tensinya dok? Kalau hipertensi pulmonal itu saya nggak bisa ditensi pakai manset, karena pembuluh darahnya di dalam dada. Jadi kita pertama curiga nih pasien kok kira-kira mengarah ke ada komplikasi hipertensi pulmonal. Kita lihat dulu dari pemeriksaan penunjangnya, kita lihat rekam jantungnya, adakah pembesaran sisi yang sebelah kanan. Kemudian kita ada penunjang yang lebih canggih lagi dengan ekokardiografi. Dari ekokardiografi nanti bisa diperkirakan, oh ini kemungkinan hipertensi pulmonalnya tinggi, sedang, atau rendah. Kalau kemungkinannya sedang dan tinggi, kita lanjut lagi ke pemeriksaan yang standarnya untuk menentukan ini suatu hipertensi pulmonal dengan cara kateterisasi jantung kanan. Jadi kita memasukkan selang kateter gitu sampai ke pembuluh darah di paru-paru. Nah nanti pembuluh darah paru-paru, pembuluh darah arteri pulmonalis maksudnya. Nah di situ nanti kelihatan tekanannya berapa. Berarti itu yang namanya istilah diket, benar dok? Ya, jadi di lab kateterisasi itu banyak hal yang bisa dilakukan, nggak hanya pasang sering aja. Ya bisa nutup lubang kalau ada jantungnya yang berlubang, bisa betul. untuk menegakkan diagnosis hipertensi pulmonal. Kita taruh kateter di situ, diukur tekanannya. Kalau tekanannya di atas, kalau dulu batasannya 25 mm air raksa di paru-paru, di arteri pulmonalis itu hipertensi pulmonal. Tapi kalau sekarang diturunin lagi batasnya jadi 20 mm air raksa. Baik, berarti tadi untuk tahu bahwa kita hipertensi pulmonal awalnya ya dari tanya jawab. Kalau dari pemeriksaan fisik dok? Pemeriksaan fisik kita bisa ketemu beberapa hal, tapi memang itu agak mirip dengan pemeriksaan fisik pada yang lain. Penyakit jantung lainnya ya dok ya? Eko dok, mungkin yang kalau orang-orang membayangkan, oh jantung tuh selalu identik dengan EKG, dengan ekokardiografi dok. Kalau untuk dari yang itu kan ya jamak lah kita lakukan di dalam praktek sehari-hari dok. Bisa nggak dok mendiagnosa? Dari eko kita bisa namanya bikin probabilitas, jadi kemungkinan untuk ini hipertensi pulmonalnya tinggi, sedang, atau rendah. Itu bisa, itu ada parameter-parameter yang harus kita ukur. Dari adakah aliran balik dari bilik kanan ke atrium serambi kanan, adanya regurgitasi dari tikus fit, dari katupnya itu ada darah yang berbalik. Nah itu kita nanti ukur berapa kecepatannya di situ. Nah, nanti kita bisa prediksi kira-kira ini kemungkinannya rendah, tinggi, atau sedang. Berarti eko bisa kita lakukan untuk deteksi dini dok? Direkomendasikan tidak dok untuk pasien yang mungkin pengen tahu? Rutin untuk screening penapisan apakah ini terjadi hipertensi pulmonar atau enggak dari eko. Eko, baik. Kita sapa lagi Sobat Muardiwai yang ada di Facebook. Wah, Mama Akbar, Mama Vina nanya lagi nih. Maaf dok, tanya lagi. Ada apa enggak dok di antara obat berikut? Hah? Ada apa enggak dok di antara obat berikut? Alprazolam, amitriptilin, clobazam, lorazepam, dan sertralin yang berpotensi memperparah jantung atau diabetesnya. Interaksi obat yang pertanyaannya ya. Ya ini semuanya dikonsumsi dalam waktu bersamaan apa? 15, karena tadi seingat saya Mama Akbar nih bilang minum 15 obat ya. Ya. Alprazolam, lorazepam, clobazam ini kan obat untuk anti ansietas ya. Mungkin dari psikiatri kali. Mungkin ya. Alprazolam, amitriptilin sama clobazam tadi kan sempat Mama Akbar, Mama Vina juga menyebutkan rubber bareng rawat bersama dengan sertralin untuk antidepresan kalau saya.
Tapi kalau pertanyaan semacam ini lebih cocok kalau ditanyain ke sejawat psikiatri yang lebih familiar ya. Sama yang merawat ya dok, karena Iya, sama yang merawat juga, ya. karena mungkin kita kan tahunya apa ya, Nah, hanya di apa ya, ya. tadinya tuh, bagaimana obat ini ketemu dengan obat yang lain dikonsumsi 15 item itu muncul interaksi apa dengan apa, itu nanti bisa dikomunikasikan dengan yang pemberi resep. Jadi kalau obatnya sudah ada beberapa jumlahnya sampai banyak gitu, atau lebih lebih dari 3 obat kan polifarmasi, jadi kita ada interaksi obat dan sebagainya, dikonsultasikan dengan yang memberikan. Karena mungkin bukannya dokter Alvin tidak mau menjawab detail, tapi Situasi yang lebih tahu kan yang pegang pasien yang melihat kondisi takutnya kita menjawabnya hanya kurang pas. Iya. Baik, kita sapa lagi sobat Muardiwai yang ada di Instagram. Oh, lanjutan lagi. Mbak Wina Asri. Saya autoimunnya jenis RA, SLE, Sjögren syndrome, sklerosis. Saya yang tanya disfungsi distolik, dok. Sekarang udah lelah, nafas ngos-ngosan, berat badan menurun drastis. Apa makanan yang dihindari? Oke. Makanan nih, dok. Kalau ini tadi yang mau disfungsi distolik. Iya, yang penyintas autoimun. Ya, sklerosis ini sistemik sklerosis. Ini berkait di situ, ditambah dengan tadi adanya hipertensi. Kalau yang perlu dihindari, kalau secara umum, kalau sudah ada gangguan, ada keluhan seperti itu, yang harus kita perhatikan kan tadi tekanan darah harus terkontrol. Karena tekanan darah harus terkontrol, diet yang perlu menjadi catatan adalah limitasi konsumsi garam. Pembatasan garam. Kalau bisa kurang dari 2,5 gram dalam sehari. 2,5 gram, 1 sendok teh ya. Jadi kalau sedikit ngomongin 2,5 gram 1 sendok teh atau satu sendok itu biasanya 5 gram. Berarti setengah sendok teh ya? Berarti setengah sendok teh. Itu per hari ya, dok? Per hari. Semua makanan berarti tawar dong, dok? Hambar ya jadinya ya. Jadinya hambar ya. Intinya harus dibatasin tadi garam ya, dok ya? Konsumsi garamnya dikurangi. Kenapa, dok? Kalau tanya lagi, kenapa identik nih hipertensi, penyakit jantung, ya apakah mungkin dengan hipertensi pulmoner ini juga berpengaruh? Kenapa garam sih, dok? Orang-orang kan pasti bertanya nih. Karena di dalam garam itu ada namanya natrium. Elektrolit berarti ya, dok ya, natrium. Natriumnya yang tinggi ini viskositas lebih naik, kemudian akan bikin tekanan darahnya lebih. Berarti viskositas tuh itu, dok, kental istilahnya, dok. Ya. Berarti natrium bikin darahnya mengental. Viskositasnya lebih tinggi, tapi kalau mengental tuh kadang disalahartikan jadi mudah menjendal. Iya. Dengan natrium yang tinggi, dia bikin viskositasnya lebih tinggi, jadi beban yang dibawa oleh jantung untuk mendorong darah ke seluruh tubuh jadi lebih berat. Oh, berarti istilahnya kalau logika dibedain, yang satu kita mengalirkan hanya air saja, yang satu air gula atau air garam. Ya. Baik, kita sabar sobat Muardiwai yang ada di Facebook, ada di Semarang, ada di Trenggalek, Tegal, wah Tangerang juga ada, Salatiga, ada tadi Tanjung Pinang loh, ada Cikarang. Mana lagi nih, Mbak? Batu, itu batu. Bukan, itu maksudnya, waduh, batu, ai mau lobet, batu berarti batu baterai. Kemudian nyimak saya di Cendana 2, wah paling deket nih, penggemar terbaik Mbak Endah itu sedang ada di Cendana 2. Mbak Endah apa mau ketemu sama Dokter Alvin? Kalau mau ketemu, tunggu sebentar, kita masih bincang-bincang nih di sini. Demak, Purwodadi. Nah, sekaligus Pak Suroso nanya nih. Untuk hipertensi 140/85, olahraga jalan kaki 4 km, apakah diperbolehkan? Boleh, jalan kaki 4 km boleh. Ditempuh dalam berapa lama itu 4 km? Setengah jam? Boleh. Selama tidak ada keluhan ya. Apa hubungannya, dok? Dokter sebutkan 4 km setengah jam. Ataukah ada batasan waktu, dok? Sebenarnya lebih pakai batasan waktu atau jarak? Sebenarnya kalau kita ngobrol soal berapa jarak yang direkomendasikan, itu kita evaluasi dulu, kita hitung match-nya berapa, metaboliknya berapa, kebutuhan oksigennya selama pemeriksaan itu berapa, kita kasih rekomendasi berapa jarak tempuh yang disarankan. Kenapa saya ngomong 30 menit mulu dari tadi kalau urusan betul, olahraga? Dok, makanya. Karena kalau olahraga itu kita sampai ke fase aerobik itu setelah menit ke 20.
Jadi kalau olahraga, saya tiap hari olahraga Pak, tapi cuma 10 menit. Nah, itu fasenya fase anaerob. Anaerob Kita terus. nggak bakar lemak kan, jadinya kita nggak cuma bakar gula doang, jadi nggak bakar lemak. Jadi fase aerobiknya nanti setelah pas lewat ke menit ke 20. Kalau 4 km ditempuh dalam waktu setengah jam dan tidak ada keluhan, it's okay. Bahkan ada yang kalaupun sepeda, ada yang sampai sepeda 8 kilo juga enggak. Boleh. Ada dok batasan sepeda berapa kilo, kalau jalan jogging gitu berapa kilo dok? Secara gampang yang bisa kita ukur itu denyut nadi latihan sebenarnya. Kalau kita belum melakukan assessment untuk menilai berapa mes kita, kapasitas kita berapa mes, kita denyut nadi latihan. Berarti buat teman-teman sobat Muardi WA, berarti kadang kan di pertemuan grup WA, chat itu kan banyak koera oleh jalan leuwih 30 menit. Berarti harusnya sebenarnya itu semua harus objektif ya dok? Iya, ada pengukurannya. Apakah itu sama dengan treadmill tadi yang dokter maksud? Treadmill untuk menilai kapasitas fungsional ada. Jadi nanti kita bisa perkirakan berapa mes kapasitasnya, terus nanti saran olahraganya apa, kalau sepeda berapa, kalau jalan berapa, berenang bagaimana, itu ada opsi-opsinya kalau dikonsultasikan ke bagian rehabilitasi kardiopulmoner. Berarti buat teman-teman sobat Muardi WA yang mungkin dengan penyakit jantung koroner tadi mungkin, atau dengan Penyakit jantung apapun. hipertensi pulmonal, itu untuk lebih apa ya pastinya tentang berapa lama Resep masing-masing olahraganya individu bagaimana? ya, atau resep olahraga ini sebaiknya bukan nanya temen ya dok, tapi karena tiap Hanya- individu berbeda-beda sebaiknya konsultasi ke subbagian apa tadi dok? Rehabilitasi kardiovaskuler. Oke, rehabilitasi kardiovaskuler di Rumah Sakit Muardi ada di Poli Cendana ya. Dokternya prakteknya di Aster dok. Oh, Lagi markasnya Cendana. berarti bisa ke Poli Aster Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muardi untuk ketemu dokter yang di divisi divisi kardio. Rehabilitasi dokter Astri. Dokter Astri namanya. Oke, Gimnasiumnya di lantai 2. baik. Kemudian kita sapa lagi buat lanjut. Ibu atau Mbak Aulia Idris. Bengkak di kaki bilateral, Dok. Terjadi bila banyak aktivitas berdiri atau jalan. Alhamdulillah sudah jarang terjadi sesak napas atas, nyeri dada. Terkait COVID, saya agak takut karena termasuk risiko tinggi. Sebaiknya bagaimana ya dok? Ini sedang mencoba bersepeda lagi pagi-pagi. Terima kasih. Oke, jadi kalau mau konsultasi tapi takut COVID, lokasinya tadi di mana ya? Untuk Bu Aulia, di mana ya Bu lokasinya? Kalau di Solo Kalau bisa... di Muardi, kita sedang mengembangkan teleconsultation, telemedicine-nya rumah sakit. Iya. Kalau misalkan berkeberatan untuk ke rumah sakit, bisa menggunakan fasilitas telemedicine. Kalau di Jakarta lebih ekspansi untuk telemedicine-nya lebih banyak. Jadi tinggal kontak ke rumah sakitnya, bagaimana sarannya untuk ketemu dokter tersebut, apakah tersedia layanan telemedicine apa enggak gitu. Bisa dikonsultasikan lebih Nah, lanjut di situ. saya juga sedikit ikut bertanya nih tentang pertanyaannya Mbak Aulia Idris. Dok, dengan apa penderita penyakit jantung nih dok, ya mungkin bisa hipertensi pulmoner atau yang lain dok. Gimana terkait dengan aktivitas yang sekarang dari pemerintah sudah mulai ya disebutnya new normal ini, menyikapinya gimana dok? Kondisi new normal, misalkan kita sudah diperbolehkan lagi keluar rumah, ibaratnya kita Iya. kembali ke aktivitas lagi, ya minimal setidak-tidaknya kita mematuhi protokol kesehatan sesuai yang disarankan oleh negara. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, sedisiplin mungkin mengerjakan itu deh, sedisiplin mungkin mentaati itu. Sebelum memegang kontak dengan mata, kontak dengan orang lain, pastikan tangan kita bersih. Ya mau nggak mau kita harus mengubah budaya di situ. Kalau dulu salaman itu adalah tanda ramah tamah, mungkin akan berubah lagi setelah new normal ini. Mungkin ya sedisiplin mungkin kita melaksanakan protokol yang sudah disarankan oleh negara. Dan sedisiplin mungkin memilah-milah mana yang memang butuh buat keluar. Ya, kita harus keluar dan mana yang bisa dikerjakan di lain waktu. Baik. Terima kasih buat Sobat Muardi WA. Tuh dari ada Lombok, Bumi Ayu, Bekasi, Wonosobo. Oh dari Jeddah juga ada. Di Jeddah jam berapa sekarang ya Pak Jegur? Dari Pemalang, Tanjung Sari, Malaysia juga menyimak. Iya. Kita sapa lagi Sobat Muardi WA nih yang ada di Instagram. Ya.
@iputput. Dok, saya ada PH. Wah, pas nih. Dok, saya ada PH dan ASD. Belum dioperasi. Sekarang saya sedang pengobatan. PH, DGM, obat sildenafil. Kurang lebih 1 tahun. Tapi kenapa dok, PH saya masih tinggi ya? Terus saya harus bagaimana? Apakah PH bisa sembuh? Iya, berarti ini PH yang tipe 1 akibat penyakit jantung bawaan. Untuk pengobatan sildenafil, kalau ASD kemudian terjadi hipertensi pulmonal, itu pengobatannya di Indonesia kita pilihannya cukup terbatas untuk PH. Sayangnya demikian. Yang ada kita ada sildenafil, ada berotrosodium, sama ada macitentan, tapi macitentan ini masih baru. Jadi kalau PH dengan 1 obat saja itu belum turun, PH-nya bisa dengan kombinasi obat. Tapi obat yang tersedia sayangnya obat yang tersedia di Indonesia masih belum banyak. Mungkin Mbak ikut kalau ikut komunitas, oh ya PH itu punya komunitas di Indonesia. Oh. Namanya Caranya gimana dok aksesnya? hipertensi paru.org. Hipertensi paru.org Ya, atau ya, minimal di Google dulu ya. Ya, Yayasan Hipertensi Paru Indonesia (HPI) itu sering sharing di situ akses-akses untuk rumah sakit mana yang melayani layanan untuk hipertensi pulmonal di mana saja, kemudian nanti sharing pengalaman di situ, banyak teman-teman yang ada di situ, caregiver di situ juga ada. Kalau soal apakah PH itu bisa sembuh atau tidak, beberapa PH yang sebabnya bisa dikoreksi, itu nanti PH-nya akan membaik. Tapi kalau yang ada saat ini pengobatan hanya untuk mengurangi keluhan dan mencegah progresivitas, jadi supaya tidak bertambah berat itu hipertensi pulmonal tersebut. Jadi kalau 1 tahun sudah di-CAT ulang masih tinggi, mungkin dapat dipertimbangkan dengan terapi kombinasi. Baik, sedikit nih dok, saya menanyakan tentang yang disampaikan oleh Mbak Iput. ASD apa sih dok? ASD? Mungkin teman-teman Wardiway, dok, ASD ini apa dok? Semuanya pakai singkatan ya? Iya, mungkin kalau buat penderita penyakit jantung ya paham karena ya. Betul. Mereka mungkin dijelaskan dari hasil pemeriksaan fisis, hasil ekokardiografi, atau bahkan mungkin hasil kateter tadi ya dok ya. ASD dok, tadi kita nyebut ASD, nyebut VSD. ASD itu kepanjangan dari atrial septal defect. Jadi adanya suatu lubang yang tidak menutup ketika bayi itu lahir. Dari mulai kecil berarti ya dok ya? Ya, jantung termasuk dalam golongan penyakit jantung bawaan, dari lahir sudah ada. Jadi lubangnya itu di antara serambi kanan dengan serambi kiri. Itu tidak terbentuk sekat yang ketika waktu masih janin, sehingga waktu lahir masih tersisa lubangnya itu. Kalau ASD atau atrial septal defect ini pada waktu kecil biasanya gejalanya tidak terlalu jelas, lebih sering ke batuk panas berulang, sehingga dianggap mungkin sakit paru-paru atau ya namanya anak-anak panas disangkanya ya. Terus nanti di kemudian hari timbul atau muncul komplikasi yaitu hipertensi pulmonal. Berarti kalau antara ASD dan VSD tadi lubang satu di serambi, satu di bilik ya dok? Betul, kalau yang VSD lubangnya di bilik, antara bilik kiri dengan bilik kanan ada lubang, itu namanya VSD atau ventricular septal defect. Baik, semoga sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Wina Asri. Nah, lanjut lagi tentang tadi hipertensi pulmonal dok. Tadi kita udah bahas tentang aktivitas ya dok ya. Tentang obat-obatan dok. Tadi yang dokter bilang mungkin obat-obatan yang tersedia masih terbatas. Ya. Apakah obat itu mutlak dok? Untuk jadi kita sedikit mungkin maju, apakah untuk tata laksana untuk mengobati hanya dengan obat? Atau tadi mungkin teman-teman di sini ngebahas aktivitas fisis, bisa obat aja atau bisa ada yang lain dok digabungkan? Jadi kalau manajemen hipertensi pulmonal ini banyak segi yang harus ditata. Jadi untuk terapi atau pengobatan atau mungkin bisa ditampilkan ya. Itu ada macam-macam, mulai dari pengobatan yang suportif, kemudian pengobatan yang spesifik, bahkan sampai level ke pembedahan. Kalau yang suportif
Misalkan ada dengan keluhan bengkak, itu ya dapat obat yang untuk mengurangi bengkak dengan cara membuang cairan atau dengan diuretik. Kemudian diberikan oksigen kalau sesak nafas. Yang penting juga kalau yang disarankan untuk pasien untuk bagaimana aktivitas fisik, konsultasi ke rehabilitasi kardiovaskuler untuk dievaluasi seberapa aktivitas fisiknya. Aktivitas fisik memang tidak disarankan untuk aktivitas fisik yang berat. Kemudian perlunya adanya suatu dukungan psikososial. Jadi kalau kita tergabung dalam komunitas dengan yang hipertensi pulmonar, bisa sharing, bisa dapat dukungan suportif psikososial sehingga lebih bersemangat lagi, dapat pengetahuan lebih banyak lagi di situ, sehingga dukungannya akan lebih banyak. Kemudian kalau pengobatan yang spesifik, ada beberapa yang diberikan mulai dari penghambat kanal kalsium CCB istilahnya, tapi ini hanya untuk PH yang kelas 1, yang IPA sama yang familial. Kemudian ada obat golongan, ada 3, 1, 2, 3 ini saya kasih nama kimia. Namanya panjang-panjang lah, itu yang tersedia di Indonesia ada macitentan, kemudian sildenafil dan berapros yang sudah ada di katalog BPJS itu, yang berapros sama yang sildenafil. Baik. Tersedia di Indonesia. Untuk obat-obatan PH yang inhalasi ataupun yang injeksi di Indonesia belum ada kayaknya gitu. Nah dok, kalau untuk di sini disebut ya ada suportif oksigen dok. Apakah orang PH perlu sedia oksigen selalu dok di rumah? Mungkin jadi pertanyaan juga nih. Pasien itu mengeluhkan kalau dia aktivitasnya berat, tiba-tiba sesek atau kecapean, itu mengalami sianosis atau kebiruan pada kuku kemudian pada bibir. Nah itu kalau muncul begitu biasanya pasien akan istirahat kemudian dapat suplementasi oksigen. Nah, jadi derajat keluhannya itu dibagi lagi nanti pas 1, 2, 3, 4. Munculnya keluhan itu ketika aktivitas ringan atau aktivitas berat atau bahkan ketika istirahat aja sudah muncul keluhan. Itu namanya kelas 4 kalau yang istirahat aja udah muncul keluhan. Tadi juga disebutkan dari slide bahwa perlu pembedahan. Berarti pembedahan itu kan ya ketika pengobatan tidak memberikan hasil yang sebagaimana yang kita harapkan. Oke. Ngomong pembedahan sebelumnya dok, dibedah dadanya, istilahnya apa? Kadang-kadang orang-orang ini kan juga menganggapnya ada kelainan jantung, dadanya dibuka. Apakah ada tindakan yang lebih canggih dok? Kalau untuk pembedahan pada hipertensi pulmonar ini ada 2. Yang satu transplantasi paru. Saya belum pernah mendengar di Indonesia ada transplantasi paru. Transplantasi paru itu parunya orang yang sakit diganti sama paru yang mengalami hipertensi pulmonar, diputer kayak parunya diganti, itu transplantasi. Kemudian tindakan berikutnya atrial septostomi, jadi dibikin ASD. Jadi kalau ASD itu kondisi bawaan, ini semacam dibuat ASD. Serambinya dok? Serambinya kita bolong. Supaya tidak terlalu tinggi tekanannya. Supaya tekanannya yang di kanan sebagian digeser ke kiri, supaya tekanannya tidak terlalu tinggi. Itu kalau dengan pengobatan tidak respon. Tadi dok, dibedah ya dok, bisa dibedah? Atrial septostomi bisa pakai per kateter. Oh, berarti bisa yang istilahnya tidak terlihat. Iya, tidak dibuka depan. Baik. Kita sapa Sobat Mordiwa yang ada di Instagram dengan @sukarnomoka. Dok, apakah pasien HP bisa sembuh dan tingkat kematiannya cukup tinggi? Kalau berarti ke depan mungkin sekaligus kita membahas materi apakah HP bisa sembuh dan apakah kemungkinannya sembuh untuk saat ini, pengobatan yang ada saat ini bermanfaat untuk mengurangi keluhan dan mencegah progresivitas, tidak menghilangkan hipertensi pulmonalnya. Tapi kalau hipertensi pulmonal ini muncul oleh akibat-akibat yang bisa kita koreksi, jadi dasar dari penyakit ininya kita perbaiki, nanti pH-nya akan menurun. Bisa sampai kematian dok? Kematian akibat hipertensi pulmonal bisa, karena semakin lama beban jantung kanan akan semakin berat, terjadi gangguan jantung kanan, sehingga oksigenasi juga pasti akan makin lama akan turun. Makanya kalau ada hipertensi pulmonal, sebisa mungkin harus tetap rutin kontrol, rutin berobat supaya progresivitasnya tidak maju dengan cepat. Nah, lanjut lagi ada pertanyaan dari Mbak Wina Asri di Instagram. Apakah
kelainan jantung salah satu gejalanya bisa sakit kepala kronis, Dok? Selain berdebar, berarti sakit kepala apakah juga ada kaitannya dengan penyakit jantung ataukah mungkin hipertensi pulmonal, Dok? Kalau nyeri kepala kronis, nyeri kepala bisa disebabkan banyak hal. Beberapa teman sejawat neurologi mungkin lebih berkompeten untuk nyeri kepala. Tapi kalau nyeri kepala yang diakibatkan oleh penyakit jantung, biasanya berkaitan dengan debar-debar atau gangguan irama, sehingga aliran darah ke otak kadang tidak cukup sehingga menimbulkan nyeri kepala. Juga bisa muncul karena hipertensi sistemik, karena tekanan darahnya yang tinggi, pembuluh darah yang di sekitar kepala menerima tekanan yang tinggi, itu juga menimbulkan nyeri kepala. Kadang rasanya berdenyut di sekitar kepala, itu juga bisa muncul akibat pada pasien-pasien dengan hipertensi. Baik, ini ada lanjut lagi, Dok. Nyambung tadi. Tadi apa itu pH? pH bisa efek sampingnya apa? Nah, tadi lanjutan nih, Mbak Iput juga nanya, boleh hamil nggak, Dok? Karena saya sudah 1 kali abortus. Itu pun sebelum ketahuan saya ada ASD. Saya nikah sudah 3 tahun, Dok. Pengen sekali sembuh. Sudah kateter 2 kali, tapi pH masih tinggi. pH tinggi dan pari masih tinggi. Apakah terapi oksigen bisa menurunkan pH, Dok? Maaf, Dok, aku tanya terus karena sudah kateter 2 kali. Coba lanjut ke atas, Mbak. Itu dia Ayu Permatasari. Kok lanjut? Terapi oksigen tidak dapat menurunkan suatu eksiklopedia dalam kolesterol, namun membuat atau memasukkan suatu udara dan suhu kuartit pada jantung dan paru-paru. Oh, Mbak Diah Ayu atau Ibu Diah Ayu Permatasari membantu menjawab. Gimana, Dok, tanggapan dari pertanyaan Mbak Iput? Kalau memang sudah ASD dengan Eisenmenger, sudah mengalami hipertensi pulmonar, memang tidak disarankan untuk hamil. Karena nanti itu istilahnya kalau dalam stratifikasi resiko WHO kelas 4 memang sangat tidak disarankan untuk hamil sebelum ASD-nya tersebut dilakukan koreksi. Jadi selama masih ada ASD dan pH-nya masih tinggi, tidak disarankan untuk hamil. Oksigenasi hanya untuk terapi suportif, jadi dia tidak menurunkan pH-nya, tapi hanya untuk mengurangi keluhan sesak saja. Gitu. Baik, semoga sudah bisa menjawab ya Mbak Iput. Dan berarti kalau nih, Dok, pernah ada kasus PH yang hamil dan melahirkan, dan istilahnya dia mungkin tetap dengan PH tapi bisa hidup normal gitu, Dok? Sejauh yang saya ketemu di sini, beberapa pasien datang dengan penyakit jantung bawaan kemudian hamil, tapi pH-nya itu masih pH yang bukan pH severe, pH yang ringan, belum terjadi Eisenmenger. Kalau sudah terjadi Eisenmenger, luarannya untuk ibunya maupun luaran untuk bayinya biasanya jelek. Jadi memang kalau bisa tidak disarankan untuk hamil apabila terjadi kondisi pH penyakit jantung bawaan dengan Eisenmenger atau dengan pH yang berat. Baik, semoga Mbak Iput juga bisa terjawab nih dengan semua pertanyaannya yang sudah disampaikan Dr. Alvin. Ini saya udah diingetin waktunya 5 menit lagi nih, Dr. Alvin. Terkait ya dengan topik kita hari ini, hipertensi pulmonal. Ada take home message buat pasien-pasien, Dok, yang mungkin Sobat Muardiwai nonton dari tadi ya, dari Jeddah, dari Sumatera, Tanjung Pinang ada, di Jawa tadi tersebar sampai Ngargoyo, Semarang, Purwodadi, Purbalingga, Kebumen, Jepara. Untuk pH ini karena masih jarang dan keluhannya mirip dengan penyakit jantung yang lain, jadi kalau ada keluhan-keluhan seperti yang saya sampaikan tadi, sebaiknya tidak swamedikasi atau mengobati sendiri, tapi konsultasilah dengan dokter supaya jelas ini masalahnya penyakit jantung atau sesaknya karena ternyata karena hipertensi pulmonal. Yang kedua, kalau memang benar terjadi hipertensi pulmonal harus rutin berobat, walaupun obat yang tersedia di Indonesia untuk saat ini masih terbatas dan tidak semua rumah sakit tersedia obat untuk hipertensi pulmonal. Misalkan di Muardi sendiri untuk mengakses sildenafil itu kalau pasien BPJS bisa untuk mengakses obat sildenafil tersebut, namun hanya untuk 7 hari ke depan. Jadi di sini tiap 7 hari harus mengulang resepnya lagi.
belum semua rumah sakit bisa mengakses Denafil karena memang harganya mahal, Dok. Terkait aktivitas fisik, Dok, terutama buat teman-teman yang mungkin di sini penderita penyakit jantung, ya bisa PH dan lain-lain, Dok, ada. Untuk aktivitas fisik, kalau memang hipertensi pulmoner idealnya kita ukur dulu berapa jarak tempuhnya, berapa match, kemudian saran aktivitasnya seberapa. Jadi kalau saran saya kalau memang bisa diukur laju nadi latihannya di range 60 sampai 70% meningkat dari laju nadi awal, itu tambah 60-70% itu laju nadi latihannya. Tapi kalau memang dengan PH itu untuk aktivitas fisik, hindarilah aktivitas fisik yang berat. Batasi limitasi kalau muncul keluhan jangan dipaksakan. Baik, terima kasih kepada Dr. Alfa Alvin Nur Sidik, spesialis jantung dan pembuluh darah. Hasil rekaman live streaming hari ini dapat dilihat di Facebook dan di YouTube RSUD Dr. Muardi, juga di Instagram TV RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa like, subscribe, follow akun media sosial Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muardi di Facebook, Instagram, dan YouTube. Nyalakan tanda lonceng. Oh ya, nyalakan tanda lonceng dan sebarkan ke seluruh dunia ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.